Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini, yaitu Minggu Estomihi, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian: oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan lepas dari yang namanya tantangan dan pergumulan serta persoalan dalam kehidupan kita. Kita akan selalu berhadapan dengan hal itu selama kita ada di dunia ini. Baik dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, tugas dan bidang apapun yang sedang kita tekuni, termasuk dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pelayanan, baik secara kehidupan jasmani kita dan kehidupan rohani kita, kita boleh berhadapan dengan berbagai-bagai banyak pergumulan. Demikianlah juga hal yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan. Ada orang-orang di Korintus yang saat ia memberitakan berita tentang kebenaran dan Injil Tuhan ke tempat itu, banyak orang yang mencurigai dan meragukan kerasulan Paulus. Banyak orang-orang atau pengajar-pengajar dan nabi-nabi palsu yang menuduh Paulus sebagai rasul yang sewenang-wenang, padahal merekalah sebenarnya yang menyesatkan iman dan pengetahuan umat di kota Korintus kala itu. Tetapi mereka hidup sebagai maling teriak maling. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan dan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Itu sebabnya tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu banyak. Terlebih dalam proses pemberitaan firman Tuhan dan Injil kebenaran Kristus. Terlebih pada saat di mana firman ini diberitakan pertama sekali kepada jemaat yang ada di Korintus. Maka kehidupan Paulus sebagai rasul memiliki banyak tantangan. Bahkan tantangan dari luar dirinya sendiri yang kadang sampai juga mengancam nyawa Paulus. Sebenarnya sebelum Paulus mengikut Kristus dan memutuskan sebagai rasul Kristus, kehidupannya jauh lebih baik sebenarnya, tanda kutip, secara ekonomi dan secara hal apapun. Dia memiliki banyak hal secara ukuran-ukuran duniawi. Tetapi setelah dia mengikut Kristus, maka dia pernah katakan dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ai ibana huseakon saluhutnai jala orbuk-orbuk doi huetong dung huomo Kristus. Jadi dengan tegas dia katakan, setelah aku mengikut Kristus, maka segala sesuatu dan pencapaian-pencapaian duniawi yang kuperoleh selama ini kuanggap sampah. Hal inilah yang membuat dan dapat kita lihat tentang kesungguhan dan keteguhan hati Paulus sebagai rasul Tuhan, yang memberitakan berita keselamatan, yang memberitakan tentang Injil dan kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman ini Bapak Ibu dijelaskan betapa rasul Paulus yang sudah menerima pelayanan itu, tohonan atas kemurahan Allah dalam hidupnya, maka dia katakan bahwa pelayanan itu dia tidak akan pernah gentar untuk melakukannya. Dia tidak akan pernah tawar hati untuk melakukannya. Dang marna loja ibana mangulahon ulahon na pinasahat ni debatatu ibana. Tidak mengeluh, tidak merasa capek. Ini menjadi motivasi dan dorongan bagi kita sebagai umat percaya, agar kita mengatakan tidak pernah lelah untuk senantiasa mengikut Kristus dan melakukan ibadah-ibadah kita. Karena apa? Sebab dia katakan pekerjaan Kristuslah yang ia lakukan. Maka tampak dengan jelas integritas Paulus sebagai rasul yang telah menerima pelayanan itu, dan dia sadar betul bahwa Allah lah yang memanggil dia, bahwa Allah yang memperlengkapi dia, dan Allah yang telah memberikan bagi dia anugerahnya. Maka dia siap menghadapi konsekuensi sebesar apapun dalam pelayanan itu. Bahkan untuk menderita sekalipun Paulus siap demi Injil dan demi firman Tuhan. Itu sebabnya pelayanan itu sangat berharga. Tidak main-main dengan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia sampaikan kepada Timotius dalam firman, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Tugas pelayanan harus sampai dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sahat ula tohonan mi. Maka sebagai rasul Paulus sangat menjaga pelayanan yang ia terima, dan ia menghidupi tugas pelayanan itu sepenuhnya. Karena itu Bapak Ibu, dengan sangat jelas firman ini memberitakan kepada kita tentang kesungguhan Paulus yang tadinya sangat diragukan dan dicurigai oleh orang-orang yang ada di Korintus. Karena sebelumnya Paulus adalah orang yang sangat gencar membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Dia sangat benci mendengar kata Kristus. Tapi setelah dia memiliki pengenalan akan Kristus, bahkan pengajaran akan firman Tuhan, dia adalah orang dan rasul yang paling gencar. Maka dalam pelayanannya Paulus menolak segala perbuatan yang memalukan, baik yang dilakukan secara tersembunyi. Biasanya perbuatan yang dilakukan secara tersembunyi orang biasanya tidak malu melakukannya. Dosa yang dilakukan secara tersembunyi biasa orang dapat menutup-nutupinya karena tidak ada orang yang tahu sama sekali. Tetapi Paulus dalam hal ini segala perbuatan yang memalukan baik yang dilakukan secara tersembunyi, dia tidak melakukannya, dan dia tidak licik serta tidak memalsukan firman Allah. Jadi segala yang dia lakukan adalah tampak jelas dan tampak nyata. Ia dengan tegas menolak segala perilaku kegelapan dan sikap yang memalukan sebagai rasul dan sebagai orang percaya. Dalam pelayanannya Bapak Ibu, Paulus itu adalah orang yang jujur. Dia tidak pernah berbohong. Dang marakal au dang margabus au, kata dia dalam pemberitaannya, tetapi dia melakukannya layaknya seorang pelayan Tuhan. Jadi yang pertama adalah dia menguasai dirinya, majamotot dirinya, dia menjaga supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan jemaat yang dia ajari, bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan dia bahkan harus
menjadi saksi kebenaran Kristus dalam hidupnya, dan dia menolak untuk melakukan dosa dalam tugas dan pelayanannya. Bahkan dia tidak pernah menyusahkan orang-orang yang dilayaninya. Di samping tugas pemberitaannya, dia juga ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan lain supaya dia tidak memberatkan bagi jemaat yang sedang dia ajarkan. Maka Bapak Ibu, dia sungguh-sungguh dalam pemberitaan itu, dia sungguh-sungguh dalam pelayanan itu, dia dengan hati-hati mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Maka ini menjadi mengingatkan kita tentang hati-hati dengan pemalsuan firman Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi dan hanya untuk menguntungkan diri pribadi. Ada ternyata pengajar-pengajar sesat yang mengambil dan mencaplok ayat Alkitab hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan keuntungan pribadinya sendiri. Tetapi Paulus menyatakan kebenaran dan apa yang dia sampaikan silahkan dan boleh dipertimbangkan semua orang di hadapan Tuhan, boleh diuji. Pengajaran Paulus benar atau tidak, pengajaran Paulus seturut dengan firman Tuhan atau tidak, silahkan diuji oleh semua orang dan di hadapan Allah. Maka dengan jelas dalam hal ini Paulus tidak mencari hormat, dan Paulus tidak memegahkan diri atau paburnang-burnang diri dalam tugas kerasulannya. Ia tidak putus asa ketika penderitaan terjadi dalam hidupnya, karena ia menyadari Kristuslah yang menjadi kekuatan dalam dirinya. Kristuslah yang dia andalkan dalam tugas pelayanan itu. Itu sebabnya dalam ayat 1 dia katakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu, karena itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati, kami melakukan tugas pelayanan ini dengan sepenuh hati kami, dengan sekuat tenaga kami, dan dengan semampu kami di dalam pertolongan kasih setia Tuhan. Maka Kristus yang ia beritakan, bukan dirinya sendiri, bukan kehebatannya, bukan pencapaian-pencapaiannya, tetapi justru Kristuslah yang menjadi fokus pemberitaannya dan berita keselamatan itu. Karena ia yakin Kristus Tuhan akan melayakkan dia, memampukan dia, menguatkan dia dalam pelayanan dan tugas pemberitaan firman Tuhan itu. Itu sebabnya dia tolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Dia tidak licik, dia tidak memanfaatkan jemaatnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan dia tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Dia harus menjadi contoh dan teladan bagi umatnya. Inilah yang penting Bapak Ibu, kita harus menjadi contoh sebagai jemaat dan pengikut Kristus. Kita dalam sikap, perkataan, dan perbuatan harus menjadi contoh bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dan jangan pernah bermaksud untuk memalsukan firman Tuhan hanya untuk kepentingan kita dan supaya kantong kita berisi. Yang berikut dinyatakan di sini, dia tetap melakukan pengajaran yang benar di tengah kondisi banyaknya pengajar sesat dan pengajar palsu kala itu. Jadi Paulus ini benar-benar berdiri berbeda dari orang-orang yang ada, pengajar-pengajar sesat yang ada di kota Korintus kala itu. Dia tidak takut menyatakan kebenaran. Ini yang menjadi persoalan berat di zaman ini, di mana orang-orang percaya dan orang-orang Kristen zaman ini sudah takut menyatakan kebenaran. Sebab kalau kita menyatakan kebenaran, banyak orang yang akan membenci kita. Uruslah dirimu, gak perlu kau mengurus orang lain. Anakmu itu sudah salah, dirimu urus, anakmu urus, keluargamu urus, gerejamu urus, rumah tanggamu urus. Kau pun belum beres tarhona mengurus orang lain, begitu. Karena itu Paulus ini berdiri sebagai rasul yang selalu, dan dia tidak takut menyatakan kebenaran. Kalau itu benar, dia katakan benar. Kalau itu salah, dia katakan salah, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Maka janganlah kiranya ada orang yang menutup telinganya dan mata hatinya untuk menerima Injil dan kebenaran firman Tuhan. Sebab orang yang menutup hatinya dari pemberitaan Injil dan firman Tuhan, orang yang demikianlah yang akan binasa. Jala unang tutup si malolong do si pareomu manangihon hata barita nauli aidi akanalahu magodo jolma namanulak
berita nauli. Orang-orang yang tidak menerima Injil itu adalah orang yang tidak percaya, yang matanya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi kepada orang yang seperti ini sangat sulit kita untuk meyakinkan dia bahwa Tuhan adalah penyelamat dalam hidupnya, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dalam hidupnya. Siapapun orang yang sudah dibutakan matanya oleh ilah-ilah zaman ini akan sangat sulit menerima kebenaran dan Injil firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah lagi melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Tuhan. Karena itu jagalah dirimu, waspadailah dirimu, jangan sampai engkau dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini. Mata orang yang tertutup terhadap Injil firman Tuhan di Korintus itu, mereka karena sudah merasa bahwa nikmat dunia ini jauh lebih meyakinkan dan memuaskan dalam hidup mereka dibanding pemberitaan firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, kata Paulus, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kalau ada orang yang menutup telinganya menerima Injil, maka itu adalah orang-orang yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Karena kata Paulus, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dia katakan bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi sumber pemberitaan kami adalah Kristus yang telah menyelamatkan itu. Karena itu Paulus dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa ketika ia memberitakan firman Tuhan, ia tidak memegahkan dirinya, bukan dirinya sebagai pusat pemberitaan. Ada orang yang berkhotbah, mulai dari awal khotbah sampai akhir dia menyatakan semua pencapaiannya, prestasinya, prestisenya dalam kehidupannya, dari awal sampai akhir, sampai akhirnya Kristus tertutup dalam pemberitaan itu. Sebenarnya demikian, siapakah yang diberitakan? Dirinya kah atau Kristus? Aku begini, sejak aku mengenal begini, pencapaianku begini, anakku begini, keluargaku begini. Bapak Ibu, kuasailah dirimu dalam pemberitaan itu. Dan orang-orang yang bekerja sebagai rasul Tuhan, pemberita bagi Injil Tuhan, kebenaran firman Tuhan, memang jelas hidupnya seperti hidup di dalam rumah kaca. Dalam segala sudut orang akan melihat tingkah tanduk perbuatannya, perlakuannya, ucapannya, tutur katanya. Semua dalam pandangan dan pantauan orang lain. Jika melangkah salah, lihatlah, percuma dia sintua. Lihatlah, percuma dia pendeta. Lihatlah, percuma dia orang Kristen. Maka hati-hati dengan tindakan dan perbuatan kita. Ucapan dan kata-kata kita harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Harus menjadi tiruan yang benar. Karena itu jika Tuhan mempercayakan tugas pelayanan itu, jika Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk memberitakan firman Tuhan, maka pergunakanlah, bekerjalah dengan sepenuh hati dan andalkan roh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mencari keuntungan, jangan mencari kehormatan, namun Allah lah yang harus dipermuliakan dalam semua kehidupan manusia. Sebab firman Tuhan katakan dalam ayat yang terakhir, ayat 6, dari gelap akan terbit terang, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi firman itu sebenarnya membawa kita kepada terang, untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan masa lampau, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka izinkan firman Tuhan, biarkan roh Tuhan leluasa bekerja dalam kehidupanmu, supaya roh itu menyertai kita, memberkati kita untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada 3 hal yang dapat kita lakukan dan menjadi pegangan kehidupan kita sebagai orang-orang yang setia mengikut Kristus sepanjang kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan lelah melakukan yang baik walaupun
berhadapan dengan banyak kesulitan. Inilah hal yang pertama yang kita teladani dan kita contoh dari Rasul Paulus. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah takut, dan dia tidak pernah menyatakan dirinya capek untuk pemberitaan firman Tuhan. Dia tidak lelah melakukan kebaikan walaupun tantangan, pergumulan silih berganti dia hadapi dalam kehidupannya. Bahkan dia di penjara sekalipun pernah dia alami, terdampar dalam pulau yang sangat terpencil dia alami, dianiaya oleh orang lain dia alami, dibenci oleh orang lain dia alami, tidak disukai oleh orang lain, dibicarai orang lain dia alami. Tetapi dia tidak pernah gentar untuk memberitakan kebenaran. Walaupun kesulitan bertubi-tubi datang kehidupannya, dia tidak pernah stop dalam tugas pelayanan pemberitaan Injil. Sebab Injil itu haruslah diberitakan, baik atau tidak baik keadaannya, firman Tuhan harus tetap diberitakan. Yang kedua, jangan tutup hatimu terhadap Injil. Bapak Ibu, jangan kita pernah menutup hati kita, jangan buta hati kita terhadap Injil. Terlebih kita dibutakan oleh ilah-ilah atau roh-roh zaman ini. Roh zaman ini sangat begitu gencar bagaimana supaya hati kita terpaut padanya. Tapi firman ini mengingatkan, jangan pernah tutup hatimu terhadap Injil. Kalau orang menutup hatinya terhadap Injil, maka yang masuk menguasai pikiran dan hatinya adalah roh-roh dan ilah-ilah zaman ini. Maka kalau roh itu sudah lebih menguasai hati dan pikirannya, maka roh Tuhan tidak akan pernah dia dengar, suara hatinya tidak akan pernah dia dengar lagi. Tetapi yang banyak mempengaruhinya adalah roh-roh zaman yang dapat menyesatkan hatinya dan menyesatkan imannya. Maka segera lepaskan. Jangan biarkan roh dan ilah zaman ini menguasai hidupmu dalam kegelapan. Tetapi tinggalkan itu, dengarkan firman dan Injil dari Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah, jadilah hamba Tuhan yang setia. Jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Bapak Ibu, kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Maka firman ini mengajak kita ini semua adalah hamba Tuhan. Orang-orang percaya yang sudah dipilih Tuhan menjadi pengikutnya adalah hamba-hamba Tuhan. Maka jadilah orang Kristen, jemaat Tuhan yang setia. Kita semua adalah hambanya. Hanya orang-orang yang setialah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Orang-orang yang setia yang memperoleh kehidupan yang kekal. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Saya berju mahorasi rasa mati dungi lehonokku matoho tuppal hangoluan. Siapa orang yang setia, maka kepadanya lah dianugerahkan mahkota kehidupan. Hanya orang yang setia, hanya orang-orang yang pemenang yang mendapat mahkota. Karena itu pastikan diri kita sebagai salah satu seorang pemenang itu dalam kehidupan kita, supaya kita tetap orang-orang yang setia di dalam Kristus. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, yang sebentar-sebentar rajin, sebentar lagi tidak peduli, yang sebentar-sebentar peduli, sebentar lagi tidak peduli. Sapalah naung Kristek kita tayhuton Kristus, maka tekunlah, jangan bermain-main. Jadilah hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang setia, bahkan sampai akhir kehidupan kita. Bahkan di tengah pergumulan sesulit apapun, jadilah jemaat Kristen, jemaat Tuhan yang setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima kebenaran Injil dan firman Tuhan pada minggu hari ini. Mengajarkan kami supaya kami menjadi hamba-Mu yang setia dalam sepanjang kehidupan kami, walaupun kami menghadapi banyak tantangan pergumulan dalam kehidupan ini. Sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah bangsa ini, terkadang kami mendapat banyak tantangan pergumulan untuk mempertahankan iman dan percaya kami. Tapi kami mohon, kuatkanlah kami agar kami setia sampai pada akhir hidup kami.
Tolonglah kami agar tetap beriman teguh dan percaya senantiasa hanya kepadamu dan hanya kepada kebenaran Injil dan firman. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Mulai saat ini kami akan tetap setia mengikut Engkau sepanjang hidup kami, walaupun kami akan menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin Tuhan memampukan, menguatkan, memperlengkapi kami agar kami tidak jatuh pada hal yang menyesatkan dan pada ilah-ilah zaman serta godaan si jahat dan si iblis. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah di dalam hari ini, berikan kesehatan, kekuatan, sertailah kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.